Ya, itu tadi dia informasi terkait dengan pergerakan IHSG di sepanjang tahun 2024 yang memang mencatat tembus rekor baru begitu ya, puluhan kali, tapi kemudian beberapa analis menyampaikan terkait dengan proyeksi pergerakan IHSG di akhir tahun ini malah cenderung terkoreksi pergerakannya kalau secara akumulatif di simpulkan begitu akan cukup negatif pertumbuhannya. Sebelum kita membahas mengenai ini, kita akan sampaikan terlebih dahulu pemirsa agenda ekonomi dari Korea Selatan. Ada data mengenai produksi industri Korea Selatan selama 1 di bulan November. Kemudian masih dari Korea Selatan ada data soal penjualan retail di Korea Selatan selama 1 di bulan November. Dan dari Jepang ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur di bulan Desember. Kemudian dari Hong Kong dan neraca perdagangan Hong Kong di bulan November. Dan agenda emiten yang menarik untuk kita cermati pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk BBRI, DPS dividen tunai, Adaro, ex dividen tunai, KKGI, Kum dividen tunai, pembayaran dividen tunai dilakukan oleh GDSC dan MFIN. Berikutnya kita akan lihat untuk UFOE, pembayaran saham bonus, PACK, CMNP, SKYB, RUPS. Dan berikutnya kita akan lihat pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini pemirsa. Dibuka mix dengan Nikkei dibuka melemah 0,71% di level 39.993. Kemudian STI Singapura menguat 0,08% di level 3.774. Kospi Korea menguat 0,92% di level 2.427 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,26% di level 20.143. Dan untuk berbincang pagi hari ini, pemirsa sudah tersambung melalui video conference ada Pak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus di hari terakhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini ya Pak Wawan ya. Bicara mengenai ekspektasi ataupun mungkin mengomentari lah paket berita tadi mengenai IHSG yang tembus rekor puluhan kali, tapi kemudian secara akumulatif nampaknya akan diproyeksikan secara full year begitu pergerakannya malah akan negatif begitu untuk IHSG ataupun pertumbuhannya. Analisis dari Anda seperti apa Pak Wawan? Ya, memang di tahun 2024 kita memasuki tahun ini dengan penuh optimisme ya. Karena di awal tahun ini kita melihat bahwa akan ada tahun politik di mana terjadi pemilu dan juga pilkada secara serentak. Diharapkan akan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat. Lalu juga ekspektasi paling besar adalah penurunan suku bunga yang diharapkan bisa terjadi bahkan sampai dengan 4 kali di awal tahun. Jadi dua driver ini memang mendorong IHSG sempat menembus all time high beberapa kali dan puncaknya itu pada bulan September tadi ketika menuju ke 7.900. Waktu itu IHSG tumbuh sekitar 9% ya year to date. Namun seperti tadi disebutkan juga karena memang banyak ketidakpastian baik itu secara politik, ekonomi dari global lalu juga terjadi beberapa krisis geopolitik yang tentu saja tidak kita perkirakan sebelumnya, ini mendorong investor asing untuk keluar dari Indonesia, melakukan aksi profit taking. Hal ini yang membuat IHSG hingga saat ini masih tertekan di level negatif kalau kita hitungnya adalah year to date. Baik, kalau kita lihat sebetulnya pergerakan IHSG sendiri dari data yang tadi sudah kita saksikan sampai dengan 19 Desember 2024 begitu bahkan sempat tembus ke level 7.900-an. Artinya ini secara sentimen juga cukup variatif ya Pak Wawan. Tapi kalau kita lihat sejauh ini dari bulan Desember saja dari dana yang kemudian keluar ataupun capital outflow dari market Indonesia sebetulnya apa penyebabnya dan sebetulnya apakah kemudian pola ini akan berlanjut sampai dengan penutupan perdagangan nanti sore? Ya, kalau kita bicara spesifik bulan Desember, yang diharapkan pada bulan ini adalah adanya penurunan suku bunga, terutama dari The Fed dan juga harapannya juga dari BI. Tetapi meskipun The Fed memang betul menurunkan suku bunga, tapi dalam pidatonya Jerome Powell juga menyatakan bahwa ke depan, yang tahun depan diharapkan akan terjadi 4 kali penurunan suku bunga, beliau hanya melihat terjadi 2 kali. Artinya ini tidak sesuai dengan ekspektasi awal dari para investor. Karena ada kejadian itu dan
kemungkinan suku bunga US tetap akan relatif tinggi di tahun depan, ini membuat investor asing yang sebelumnya sudah masuk ke Indonesia ini kembali melakukan aksi profit taking, menjual untuk membeli kembali USD. Ini membuat juga dolar menguat dan rupiah melemah. Dua hal ini yang mendorong di Desember ini per penutupan tanggal 27 itu kita sebetulnya bulan Desember pun negatif gitu ya. Ini 20 tahun terakhir hanya kejadian di tahun 2022. Jadi beberapa angka yang semoga bisa dikejar di hari ini Hmm. adalah di 7.100 itu untuk membuat IHSG pada bulan Desember positif, artinya bisa melihat ada minus tracing. Mhm. Lalu juga angka penutupan akhir tahun lalu 7.272. Cuma kalau ini artinya harus naik 3% di hari ini, Hmm. mungkin cukup sulit. Oke, lalu apa saja sebetulnya catatan selama 1 tahun di tahun 2024 ini yang mungkin dapat menjadi acuan untuk potensi pergerakan market tahun 2025, Pak Wawan? Ya, memang kalau di Indonesia sekarang ini ada tren bahwa dana asing terutama itu lebih besar pada passive investment gitu. Artinya mereka akan membeli berdasarkan indeks-indeks tertentu seperti MSCI atau FTSE yang ada di luar. Karena seperti itu, maka saham-saham yang big cap ini ketika asing masuk kemungkinan besar akan diburu duluan begitu. Mhm. Sebaliknya ketika kita lihat pada bulan ini asing keluar, ya saham-saham big cap ini juga yang akan keluar juga. Tentu saja bobot daripada indeks Indonesia di indeks global itu bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi lalu juga kondisi fundamental yang ada. Tahun ini memang kita tidak terlalu baik, tetapi dengan pemerintahan baru lalu dengan program-program yang baru diharapkan itu di tahun depan akan terjadi perbaikan ekonomi ya dengan kebijakan yang ada tentunya. Nah, ini diharapkan asing kembali masuk. Kalau seperti itu ya kita bisa melirik saham-saham big cap yang sekarang relatif sebetulnya murah sekali Hmm. eh, kalau dibandingkan dengan harga valuasi sebelumnya. Baik, artinya memang Anda melihat peluang pasar modal Indonesia di tahun 2025 ini akan cukup positif pergerakannya di-trigger oleh pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi begitu masuk Januari 2025, sebagaimana kita tahu menurut amanat dari undang-undang sendiri ada yang harus segera diberlakukan yaitu adalah PPN menjadi 12%. Sejauh mana ini sebetulnya disikapi oleh pelaku pasar domestik dan juga investor asing sebetulnya? Apakah ini menjadi satu concern yang cukup disikapi serius? Dalam jangka pendek ya Hmm. jelas kenaikan PPN ini menjadi sentimen negatif karena ya saat ini asumsi dan juga proyeksi yang dilakukan oleh para analis tentunya akan memproyeksikan adanya kenaikan inflasi, penurunan daya beli, ditakutkan juga akan memperlambat ekonomi juga. Tapi tentu saja ada dua sisi selalu ketika pemerintah mendapatkan pendanaan baru begitu dari kenaikan PPN, apa yang akan dilakukan dengan dana tersebut tentunya. Hmm. Bila memang kebijakannya tepat dan bisa menyasar kepada sektor-sektor yang seharusnya memang didukung oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, ya mungkin saja ya kenaikan PPN ini bisa juga tidak akan terlalu mempengaruhi atau bahkan tetap ekonomi kita bisa bertumbuh. Tapi Hmm. tentunya ini membutuhkan waktu untuk melihat apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu menyasar betul dan tepat bisa menggerakkan roda ekonomi. Sementara dalam jangka pendek saya rasa memang sentimen negatif akan lebih besar. Baik, artinya secara jangka pendek untuk sektor-sektor di pasar modal di Indonesia ataupun di Bursa Efek Indonesia ini sementara dihindari terlebih dahulu khususnya untuk sektor yang berkaitan dengan konsumsi atau seperti apa, Pak Wawan? Ya, tentu saja investor sudah selalu bergerak atas ekspektasi ya, karena Mhm. ekspektasinya adalah PPN akan menurunkan laba, profit, Mhm. terutama pada sektor retail. Tentu saja saham-sahamnya sudah terpangkas duluan, sehingga sebetulnya valuasinya juga relatif murah juga. Kalau kita melihat bahwa konsumsi masyarakat akan cenderung stay begitu, sesuai dengan tahun ini pun sebetulnya emiten-emiten ini jadinya murah sekali. Hmm. Jadi investor mungkin bisa melirik, terutama untuk yang bisa long term, jangka panjang, karena bagaimanapun juga emiten ini bukannya akan langsung merugi gitu tidak ya. Bisa jadi malah mereka juga mengalami kenaikan penjualan juga. Jadi kita harus tetap melirik pada fundamental, prospek bisnis Hmm. dan juga likuiditas dari masing-masing emiten tersebut.
Betul, dan tidak lupa juga momen akhir tahun ini juga bisa menjadi momen panen untuk sektor retail ataupun sektor konsumsi begitu ya. Baik, satu sektor yang biasanya cukup apa ya, menjadi sebuah refleksi dari perbaikan fundamental Indonesia secara ekonomi begitu, ketika kemudian kemampuan Indonesia untuk membayar utang dan lain sebagainya kemudian membaik karena memang sumber pemasukan dari berbagai macam sektor ini apa namanya kembali positif katakanlah seperti itu. Sektor keuangan menurut Anda seperti apa di awal tahun ini? Apakah memang secara valuasi sektor berbasis keuangan ini juga dikategorikan murah sehingga ini menjadi sebuah momen yang untuk bisa masuk, Pak Wawan? Ya, kalau kita bicara tentang laba, maka tidak ada yang mengalahkan sektor keuangan ya di Indonesia. Perbankan sendiri itu secara eh, market cap bahkan mungkin hampir 50% dari IHSG. Artinya ya inilah sektor yang paling besar, paling diminati di Indonesia. Dan secara pertumbuhan laba pun big banks, terutama Big Four itu sangat baik sekali. Jadi kondisi ketika mereka harganya justru negatif di tahun ini itu drivernya adalah karena penjualan oleh investor asing. Kalau fundamentalnya sendiri tidak ada masalah dengan bank-bank kita. Jadi saat ini valuasinya memang relatif murah dan untuk investor long term bisa dilirik. Apalagi beberapa bank pemerintah itu terkenal selalu konsisten membagikan dividen Hmm. dan dengan harga saat ini dividen yieldnya bahkan bisa mengalahkan deposito untuk tahun 2025. Jadi saya yakin ini sebenarnya kesempatan yang baik untuk Mhm. investor long term itu untuk bisa masuk ke sektor keuangan. Karena di tahun depan pun sektor ini masih akan menjadi ujung tombak dari uh, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mhm, oke. Itu, sekedar, tips investasi memasuki awal tahun 2025. Mungkin ada, tips-tips lain yang bisa Anda bagikan, Pak Wawan, dalam kesempatan kali ini untuk investasi tahun, 2025? Ya, tahun depan memang tahun yang boleh dibilang kita masih banyak ketidakpastian. Kita masih eh, memahami tadi bagaimana efek kenaikan PPN, lalu juga di nanti tanggal 8 Januari akan ada pelantikan Presiden Trump di Amerika Serikat. Memang saat ini persepsi yang ada adalah beliau akan semakin menaikkan perang tarif, perang dagang dengan Mhm. China dan juga mungkin bahkan dengan negara-negara lain. Jadi ini juga pasti ditunggu seperti apa kebijakan yang akan diambil dan tentu saja dari harga komoditas itu juga sedang mengalami fluktuasi karena ada krisis geopolitik. Jadi di awal tahun saya rasa juga masih banyak ketidakpastian dan bisa saja IHSG juga volatil. Tetapi untuk investor, saya menyarankan untuk melakukan strategi cost averaging ya, Mmm. untuk terutama untuk yang bisa investasi full di tahun 2025. Jadi bisa saja investor melakukan pembelian secara berkala setiap bulan misalnya untuk masuk ke saham-saham yang fundamental dan prospek bisnisnya baik Mhm. dan likuiditasnya juga baik juga karena kalau dana asing, fund asing masuk ke Indonesia sudah pasti saham-saham yang liquid duluan itu yang Mmm. di. Yang dituju begitu ya, dan ini adalah menjadi saham-saham yang juga direkomendasikan begitu. Bicara mengenai saham-saham yang direkomendasikan, Pak Wawan, kita akan bahas mengenai saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini usai jeda berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta, kita akan simak terlebih dahulu saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Wawan. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk saham yang direkomendasikan di antaranya adalah ya BBCA dengan rekomendasi buy, kemudian BBRI rekomendasi buy, ICBP rekomendasi buy, dan juga Astra Internasional dengan rekomendasi buy. Kita akan coba bahas satu persatu, Pak Wawan, untuk BBCA sendiri seperti apa? Apa yang kemudian menarik dari BBCA? Apakah secara valuasi cukup murah sehingga mungkin untuk investor sendiri bisa langsung masuk di harga terakhir untuk BBCA? Ya, untuk BBCA sendiri dengan harga sekarang di bawah 10.000 sebetulnya secara historis ini book value-nya relatif murah ya. Dan sekali lagi karena BCA adalah saham dengan market cap terbesar di Indonesia saat ini. Jadi kalau nanti ada dana asing yang akan masuk, pasti saham BCA ini yang pertama kali akan dibeli juga. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk buy and hold untuk BCA dengan target di tahun depan bisa kembali ke level paling tidak di 11 ribuan. Jadi ini yang saya sarankan untuk saham BCA.
Hmm. Kalau untuk saham BBRI sendiri, memang ini saham yang terkoreksi cukup dalam di sejak all time high di tahun ini mungkin sudah 30% lebih koreksinya. Tetapi secara fundamental, Bank BRI tetap adalah bank yang profitable dan profitnya pun bahkan diproyeksikan di atas 60 triliun untuk tahun 2024 ini. Uh, dengan level di harga 4 ribuan, 4.100 saat ini, itu dividen yieldnya diproyeksikan melebihi 7%. Artinya bahkan lebih tinggi daripada suku bunga deposito. Jadi menarik untuk bagi dividen hunter terutama ya, untuk mengkoleksi saham BRI di level saat ini. Hmm. Baik, dari BBCA dan juga BBRI, dua sektor, dua saham dari sektor perbankan ataupun sektor keuangan Anda rekomendasikan untuk bisa masuk. Secara term investasi untuk dua saham ini seperti apa, Pak Wawan? Menengah panjang atau seperti apa? Ya, saya sarankan untuk bisa menengah panjang ya, karena kalau jarak jangka pendek saya rasa pasti Mhm. akan masih kecil karena tadi masih banyak ketidakpastian. Baik, oke. Dari BBCA dan BBRI kita menuju ke ICBP. Seperti apa analisisnya, Pak Wawan? Ya, untuk saham ICBP sendiri, saham consumer good, secara cash flow mereka cukup kuat dan di awal 2025 nanti kita akan masuk ke bulan puasa, bulan Ramadan, dan ini secara historis mereka akan mengalami kenaikan penjualan pada bulan-bulan tersebut. Karena seperti itu, maka bisa dikoleksi ICBP setelah mungkin sebulan terakhir sudah terkoreksi lebih dari 10% untuk ICBP, jadi cukup menarik untuk masuk di level saat ini. Mhm, oke, ICBP juga menengah ke panjang atau seperti apa? Ya, paling tidak Sama ya? kita bisa hold pasca Lebaran gitu ya. Baik, baik. Oke, dari ICBP kita ke Astra Internasional. Untuk Astra sendiri ini saham yang ya memang tetap profitable, tapi sayangnya growth-nya memang tidak terlalu tinggi ya. Tapi secara valuasi murah sekali, book value di bawah satu, Mhm. dan saham yang rajin bagi dividen juga. Jadi uh, dengan pemerintah memberikan beberapa insentif, salah satunya kepada mobil hybrid, di mana salah satu penjualan terbesar ya ada di Astra ini. Hmm. Seperti Innova itu salah satu top sellernya untuk mobil hybrid ya di Indonesia. Jadi saya melihat bahwa tahun depan potensi untuk Astra membukukan profit itu tetap ada, meskipun penjualan mobil trennya secara memang turun di tahun 2024. Ya kita berharap di tahun 2025 dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan sesuai dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Oke, bicara mengenai berbagai macam sentimen yang cukup positif terkait dengan emiten yang dalam produksi ataupun mungkin operasionalnya memproduksi olahan dari nikel sendiri begitu berkaitan dengan ekosistem mobil listrik yang ada di Indonesia. Ketika kemudian ini bergeser ke mobil hybrid, sebetulnya Anda melihat signifikansinya seperti apa untuk sektor-sektor tadi? Ya, memang kalau uh, kita bicara olahan nikel ya tetap mobil listrik yang paling utama ya. Hmm. Karena itu adalah komponen termahalnya juga dari suatu mobil listrik adalah di baterainya itu sendiri. Mhm. Tetapi mobil hybrid pun itu masih menggunakan baterai juga. Jadi Hmm. tetap ada potensi bahwa ketika mobil hybrid juga semakin diminati oleh masyarakat, ini juga penjualan daripada olahan nikel itu juga Hmm. bisa meningkat juga. Ya, artinya memang akan ada kebutuhan gitu ya, tetap yang kemudian akan ada begitu. Jika kemudian secara tren mobil hybrid lebih digemari oleh masyarakat dan juga pemerintah rencana juga akan memberikan insentif terkait dengan mobil hybrid. Baik, yang juga menarik adalah terkait dengan bagaimana sebetulnya beberapa waktu yang lalu sektor infrastruktur ataupun mungkin BUMN karya sempat difavoritkan lah karena program prioritas dari pemerintah yang lalu juga terkait dengan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya begitu. Tapi belakangan agak kurang dibahas apakah ini memang berkaitan dengan program pemerintahan yang sekarang yang tidak terlalu heavy ke pembangunan infrastruktur sehingga kemudian ini berdampak juga terhadap analisis ataupun mungkin rekomendasi-rekomendasi terhadap BUMN karya, Pak Wawan. Ya, ada tiga faktor utama sih kalau Hmm. dari Bumn Karya sendiri. Memang betul di awal pemerintahan Pak Jokowi itu pembangunan infrastruktur sangat digenjot sehingga Bumn Karya waktu itu sangat diminati oleh investor. Tetapi uh, setelah proyek itu berjalan, lalu juga pendanaannya itu beberapa harus menutup sendiri dulu, Hmm. sehingga rata-rata BUMN karya itu memiliki beban hutang yang relatif besar.
Karena seperti itu terjadi beberapa case di mana anak usahanya atau UMKM itu sendiri mengalami beberapa klaim gitu ya. Hmm. Jadi ini menjadikan sentimen negatif. Lalu juga kalau kita bicara dari sisi fokus pemerintahan baru Prabowo sendiri, itu saat ini memang sedikit bergeser dari infrastruktur sehingga menjadi katalis negatif juga untuk Hmm. sektor ini. Jadi kalau positifnya mungkin ya kalau dari sisi valuasi luar biasa murah untuk saham-saham karya ini dan sepanjang proyek-proyek yang sudah berjalan mampu diselesaikan, artinya sudah akan ada cash flow masuk, ya ini harusnya jadi sentimen positif juga untuk para Hmm. BUMN karya ini. Oke, untuk mereka yang sudah punya saham-saham BUMN karya begitu, apa yang harus dilakukan menyikapi proyeksi tadi, Pak Wawan? Ada dua pilihan tentunya ya. Hmm. Nomor satu ya kalau memang masih yakin dengan kondisi jangka panjangnya paling tidak ya bisa di hold. Tetapi kalau memang lebih fokus kepada trading jangka pendek, maka bisa dilihat bahwa sektor lain lebih menarik begitu. Artinya Mhm. ya pertimbangkan kalau memang dananya akan diputar pada sektor lain ya bisa jadi harus melakukan cut loss untuk kemudian melihat sektor lain yang dipandang lebih prospektif di tahun 2025. Baik. Dari sektor BUMN karya ataupun mungkin sektor infrastruktur kita bergeser ke sektor komoditas perkebunan begitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu yang kemudian terdampak dari konflik geopolitik salah satunya adalah sektor komoditas, apakah itu komoditas perkebunan ataupun sektor komoditas energi begitu. Kalau Anda lihat dengan nantinya Presiden Donald Trump akan dilantik, ada harapan terkait dengan penyelesaian dari konflik geopolitik, specifically kita bicara mengenai antara Rusia dan juga Ukraina begitu ya, ada gestur-gestur yang nampaknya mengarah ke kesepakatan di sana begitu, artinya konflik geopolitik di sana akan em, terhenti begitu. Bagaimana Anda melihat ini secara pergerakan dari komoditas sendiri untuk pasca nanti Trump dilantik lah? Ya, ya, walaupun ya kita tidak berharap bahwa terjadi perang ya, Hmm. tetapi pada prinsipnya ketika terjadi krisis geopolitik yang menaikkan harga komoditas, Indonesia justru salah satu penghasil komoditas terbesar. Jadi kita justru diuntungkan ketika harga komoditas itu mengalami kenaikan. Tentu saja ini tetap pedang bermata dua, karena berarti beberapa komoditas yang kita banyak impor, misalnya gandum, itu mengalami kenaikan juga. Jadi kalaupun nanti Presiden Trump bisa mendamaikan, saya rasa dalam jangka panjang tetap positif untuk Indonesia karena Hmm. berarti beberapa komoditas yang kita banyak impor itu akan bisa turun, mengurangi beban negara juga. Tetapi dari sisi harga komoditas terutama energi memang bisa jadi ada penurunan. Tapi saat ini itu kalau kita bicara tentang margin keuntungan daripada batu bara misalnya Mhm. itu masih sangat tinggi ya. Jadi Hmm. meskipun harga batu bara turun pun itu bukan berarti emiten batu bara kita akan mengalami kerugian. Baik. Apalagi bila ternyata penurunan harga batu bara diiringi dengan justru permintaan demand karena Hmm. lebih murah, lebih ingin dibeli seperti itu. Artinya untuk sektor komoditas energi batu bara ini juga masih menarik untuk bisa dicermati begitu ya di tengah sentimen dari geopolitik sendiri. Baik, kita bergeser ke analisis sedikit mengenai pergerakan IHSG di pembukaan sesi 1 hari ini, Pak Wawan. Dibuka di level 7036,571 tapi kemudian terus mencatatkan pergerakan menurun ataupun melemah. Sejauh ini melemah 0,32% di level 7013,878 begitu. Bagaimana Anda melihat analisis pergerakan dari IHSG hari ini, Pak Wawan? Untuk hari ini memang ISG masih cukup lesu ya, Hmm. artinya kita juga lihat beberapa saham-saham big cap juga mengalami koreksi karena mungkin juga banyak trader masih liburan gitu, Ya. jadi volume transaksi di pagi ini pun masih belum terlalu besar hingga pukul 9 lebih 10 ini belum mencapai 1 triliun juga. Artinya masih ada potensi untuk IHSG antara bisa menguat. Kita sih berharap sekali bahwa paling tidak IHSG bisa ditutup di atas 7.114 Hmm. dan semoga support di 7.000 di 7.000 tidak ditembus di hari ini. Mhm. Tetapi untuk investor tadi untuk yang bisa long term ya di saat beberapa saham-saham big cap ini tadi sedang terkoreksi ya bisa dijadikan buy on weakness.
Baik, oke. Itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan. Semoga memang dapat menjadi referensi terkait dengan strategi investasi yang akan diambil oleh pelaku pasar hari ini. Namun kemudian untuk keputusan investasi kembali ke Anda, pemirsa dari IDX Channel. Pak Wawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda. Selamat tahun baru, Pak Wawan. Sukses selalu untuk kita Selamat semua. tahun baru, sehat selalu. Baik.